Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, orang tua hebat semuanya yang hadir di sini. Kali ini kita bertemu lagi di sekolah orang tua yang insya Allah dinanti-nantikan oleh peserta yang di sini untuk tolabul ilmi. Salawat serta salam kepada uswah kita Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan juga penerus risalah beliau hingga akhir zaman. Untuk membuka pertemuan kita kali ini agar lebih barokah, alangkah baiknya jika kita membaca umul kitab bersama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk pertemuan hari ini di mana kita mengambil tema manajemen keluarga Islami yang akan disampaikan oleh Ustadzah Nuri Faridatun Nisa. Sebelumnya saya akan membacakan dulu kurikulum vitae beliau. Ustadzah Nuri Farid Nunuk Nuri, nama lengkap beliau Nunuk Nuri Faridatun Nisa. Tempat tanggal lahirnya di Kediri tanggal 18 April 1972. Alamat di Cangkring, Pelem, Pare, Kediri. Pekerjaan beliau sebagai Kabid SDM di Yayasan Nurul Islam. Status beliau istri selama 29 tahun dan ibu dari 7 orang anak. Aktivitas lain, beliau adalah founder komunitas Istri Bahagia. Jadi sudah tepat jika kali ini kita menghadirkan beliau untuk memberikan ilmunya kepada kita semua di sini. Sebelumnya, kami sebagai dari panitia juga mengucapkan terima kasih karena acara ini akhirnya bisa panjenengan semua ikuti secara gratis dari donasi berikut yang akan kami sampaikan. Yang pertama dari Elvas, yang kedua dari Natnat, yang ketiga dari LC Language Center, yang keempat dari CTS, PT CTS, yang kelima dari LMI, yang keenam dari CBI, yang ketujuh dari Izzah Cookies, yang kedelapan dari Ustadzah Lihan, yang kesembilan dari klien, dan yang ke-11 dari Toko Sahabat. Atas sumbangsih mereka semua, akhirnya sekolah orang tua bisa panjenengan semua nikmati secara gratis. Hilang. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya bacakan susunan acaranya, guys. Setelah tadi pembukaan, langsung ke materi. Yang selanjutnya nanti ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Untuk acara selanjutnya yaitu materi dari Ustadzah Nuri. Karena Ustadzah Nuri juga sudah bergabung bersama kita semua, saya persilahkan. Baik, terima kasih waktunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita sore ini dalam keadaan yang segar ya kalau di sini ya, kalau di Pare mungkin ada peserta yang dari tempat lain. Habis hujan soalnya. Ibu-ibu, dapurnya sudah selesai semua atau masih ada yang meninggalkan cucian piring atau Sudah belum menyiapkan dikeluarkan, makan Ustazah. sore? Semoga dimudahkan ya. Duduk sejenak bersama saya, mudah-mudahan nanti ada hikmah yang bisa kita ambil untuk kebahagiaan kita semuanya. Baik, hari ini saya dikasih tema manajemen keluarga, ya, manajemen keluarga Islam. Baik, disclaimer dulu, Nje. Jadi begini, semua orang ketika menikah, ya, atau bahkan ada itu di cerita-cerita yang kita baca ya biasanya ya di apa cerita-cerita kayak Cinderella kayak gitu-gitu, Putri Salju begitu, menikah dan berbahagia selamanya gitu kan. Seolah-olah menikah itu adalah jalan menuju kebahagiaan sejati gitulah gitu. Kemudian di Quran juga ada itu, ada sakinah, mawaddah, warohmah, ya kan? Nah, seolah-olah kalau sudah menikah pasti sakinah, mawaddah, warohmah. Padahal bukan seperti itu. Bukan berarti pernikahan itu pasti tanpa masalah. Atau bukan berarti tidak pernah salah paham, cocok terus, tak pernah cekcok gitu, romantis terus, bahagia terus begitu. Sebuah keluarga yang di apa dibangun oleh orang-orang Muslim tidak seperti itu. Bahkan rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ada saja masalahnya. Pernah pada suatu saat ya, pernah pada suatu saat para istri, ya, para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu demo minta kenaikan uang belanja. Jadi ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari perang Hunain. Perang Hunain itu mendapatkan harta rampasan perang yang banyak, dan sebagaimana yang kita ketahui, Rasulullah itu mempunyai bagian harta rampasan perang itu sebanyak 1/5 dari semua harta rampasan perang. Nah, tetapi ketika itu habis oleh Rasulullah dibagi-bagikan kepada para mu'alaf ya dari Mekah yang baru masuk Islam. Nah, itu eh, akhirnya para istri demo itu protes, teman-teman. Jadi ternyata nggak orang sekarang tok ya protes kekurangan belanja. Bahkan istri Rasulullah pun protes kekurangan belanja. Kemudian sama Rasulullah dikasih pilihan. Ya nek melok aku yang ini ki, tapi nek nggak mau sabar ikut denganku ya nggak apa-apa gitu. Tapi akhirnya semuanya tetap ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian pernah juga Rasulullah itu eh, dicemburui oleh istrinya. Nah, gitu. Itu juga ada dalam kehidupan Rasulullah. Bahkan ada juga masalah tuduhan perselingkuhan ya, yang dilontarkan oleh orang-orang munafik kepada istri Rasulullah, Ibunda Aisyah. Kan gitu kan. Jadi nggak semuanya mulus, romantis terus, enggak. Nah, kalau pernikahan kita sekarang terlihat tidak baik-baik saja, atau kok ada masalah terus ya gitu, nggak apa-apa, temannya banyak, ya kan? Baik, kita masuk pendahuluan ya. Yang pertama, kita akan berbicara tentang mengapa menikah itu bernilai separuh din. Gitu. Di dalam sebuah kesempatan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, jika seseorang telah menikah, berarti ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada separuh sisanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Para mufasir ya, termasuk Al-Qurtubi menyampaikan bahwa
Yang dimaksud dengan hadis ini adalah melindungi orang dari zina, bahwa pernikahan itu melindungi orang dari perzinaan. Sementara menjaga kehormatan dari zina itu termasuk salah satu dari jaminan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan surga. Beliau bersabda begini, siapa yang dilindungi oleh Allah dari dua bahaya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, yaitu dilindungi dari buruknya mulut dan kemaluannya. Nah, itulah mengapa pada akhirnya eh, kita memahami bahwa pernikahan itu separuh dari din. Mungkin kalau tidak ada pernikahan, ya Bapak Ibu semuanya, perzinahan itu menjadi sesuatu yang biasa. Karena bagaimanapun Allah memberikan kepada masing-masing kita, baik laki-laki maupun perempuan, saling ketertarikan, gitu. Maka itu dihalalkan dengan jalan pernikahan. Nah, baik. Kemudian hal yang kedua yang perlu kita bicarakan di pendahuluan kita ini, masih di pendahuluan, Bu Lilis masih di pendahuluan ya. Ada beberapa pijakan dalam pernikahan yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama adalah bahwa menikah itu ibadah. Ini harus menjadi pijakan kita dalam memikirkan pernikahan. Ya. Dan makna ibadah itu adalah bentuk ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya menikah itu intinya hubungan seorang hamba dengan Tuhannya gitu. Bukan sekedar hubungan seorang suami dengan istrinya. Ya. Dalam semua peribadatan pasti ada aturan yang jelas. Sebagaimana juga dalam pernikahan ada hak dan ada kewajiban, ya kan? Nah, jadi harusnya kita itu fokus terhadap kewajiban kita sendiri gitu loh. Karena itu merupakan hal yang menghubungkan kita sama Allah, itu ya kewajiban kita. Kalau kita istri ya berarti hal yang menghubungkan kita sama Allah itu kewajiban kita sebagai istri. Kalau kita suami maka hal yang menghubungkan kita sama Allah itu adalah kewajiban suami. Seperti gini ya, dalam ibadah muamalah yang lain ya, umpamanya ya, dalam hubungan anak orang tua aja. Ini agak mirip-mirip kan, hubungan antara anak dan orang tua. Anak mempunyai hak terhadap orang tuanya dan mempunyai kewajiban juga terhadap orang tuanya. Orang tua juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap anaknya. Tetapi anak tidak bisa menuntut orang tua untuk menjalankan kewajiban ke orang tuanya. Sebagaimana orang tua juga tidak bisa menuntut anak untuk menjalankan tugas berbaktinya kepada orang tua. Ya kan? Seperti itu. Karena kewajiban itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi asal anak itu mengupayakan untuk berbakti, maka insya Allah hidupnya akan mendapatkan keberkahan. Nah, begitu juga di dalam jual beli ya kan. Kalau dalam jual beli itu penjualnya punya hak kewajiban, pembelinya punya hak kewajiban. Pembeli tidak bisa menuntut penjual, penjual tidak bisa menuntut pembeli gitu. Ketika kita bertemu, umpamanya kita menjadi seorang pembeli, kita bertemu dengan penjual yang takaran timbangannya tidak pas, maka itu kita cuma bisa komplain aja, tetapi kita tidak bisa mengharuskan dia untuk nurutin gitu kita. Gitu. Maka ini itu sebenarnya kalau dihubungkan sama surat Mutafifin itu bisa, ya. Di surat Mutafifin itu Allah menyampaikan bahwa yang yang dilaknat itu adalah orang yang ketika menimbang untuk orang lain dia mengurangi, tetapi ketika menimbang untuk dirinya sendiri dia minta ditambahin, kan gitu. Nah, ini kecenderungan manusia secara umum, ya. Jadi dia itu standar ganda. Nah, untuk orang lain dia maunya sedikit aja, tapi kalau untuk dirinya sendiri minta ditambah-tambahin. Nah, ini juga sepertinya
kita lihat di dalam pernikahan, ya, di dalam banyak pernikahan itu sering kali kita itu kayak orang hubungannya itu transaksional antara suami dan istri. Jadi kalau kamu baik ya aku baik, kalau kamu nggak baik aku yang nggak baik. Padahal nggak begitu. Padahal hubungannya antara kita sama Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan begini, perempuan mana saja yang meninggal dunia lantas suaminya ridho padanya, maka dia akan masuk surga. Begitu kan? Hadis ini terkenal, hadis riwayat Tirmidzi. Nah, yang seperti ini tentu tidak mudah kan? Ya. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan seandainya aku diperkenankan memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, maka pasti aku akan perintahkan para perempuan untuk bersujud pada suaminya. Karena Allah SWT telah menjadikan bagi mereka, suami, kelebihan hak terhadapnya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang seperti ini kan tidak mudah ya. Bahkan sangat tidak mudah. Sangat sulit gitu. Harus terus belajar untuk menyadari bagi seorang istri bahwa ketaatan pada suami merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Dan pasti akan menjadi penyebab terlimpahnya rahmat. Begitu juga di pihak suami ya. Ini nggak tahu ini ada bapak-bapak apa enggak. Bahwa ngopeni bojo ya, mencarikan nafkah, memberikan pendidikan, memberikan ketenangan, ketentraman dan sebagainya itu merupakan ibadah kepada Allah. Bagaimanapun balasan dari istrinya. Nah, itu hal yang harus kita tandaskan. Kita sedang ibadah loh dalam pernikahan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah jangan mencari kebahagiaan dalam pernikahan. Apa yang diceritakan di cerita Cinderella itu apa? Tipuan itu gitu. Kenapa? Karena untuk bisa menjadi sakinah, mawaddah, warohmah itu kan ada persyaratan tertentu ya. Dan hal ini tuh sama dengan kayak gini loh. Uh, kita itu ibadah itu memang tujuannya agar manusia itu bahagia. Karena memang ibadah itu semuanya itu merupakan kebutuhan manusia termasuk pernikahan. Maka jangan mencari kebahagiaan di dalam sholat, puasa, zakat, atau amalan apapun. Karena semua itu hanya sarana untuk mendapatkan kebahagiaan, bukan kebahagiaan itu sendiri gitu loh. Jadi syarat bahagia itu adalah diterimanya ibadah. Karena itu akan semakin mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Nah, syarat diterimanya ibadah sebagaimana yang kita ketahui ada dua. Dilakukan secara ikhlas ya, hanya karena Allah, berharap hanya kepada Allah, dan yang kedua caranya benar. Gitu. Jadi, ayo, karena ini tadi karena menikah itu termasuk ibadah, ayo yang pertama belajar terus untuk ikhlas. Bahwa kita melakukan setiap kebaikan itu bukan sekedar untuk pasangan atau untuk anak-anak kok di rumah, tetapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu artinya untuk diri kita sendiri sih sebenarnya. Ikhlas itu sebenarnya untuk diri kita sendiri. Kemudian yang kedua caranya yang benar. Karena Allah sudah kasih tuh rambu-rambunya kan. Para istri ini ya kewajibannya ya wes kita harus belajar menjadi istri yang benar. Jangan fokus terhadap hak karena itu akan membuat kita kecewa gitu. Tetapi harus fokus terhadap kewajiban. Kalau kata orang berharap pada pasangan, berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja gitu kan. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga, bahwa dengan menikah itu latihan untuk menerima dan menghargai perbedaan. Salah satu cara kita bahagia itu adalah ketika kita bisa menerima dan menghargai perbedaan. Nah, menikah itu cara Allah untuk mendidik kita agar kita bisa terus berlatih mempunyai keterampilan untuk bahagia. Gitu.
Jadi begini, Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan dengan berbeda. Memang nggak sama. Jadi kalau seorang istri menginginkan suami melakukan sesuatu seperti yang diinginkan dia, ya nggak bisa. Seperti seorang laki-laki yang menginginkan seorang istri yang melakukan semua apapun yang dia inginkan, nggak bisa. Kenapa? Karena memang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam penciptaannya. Dilihat dari cara berpikir saja ya. Cara berpikir laki-laki itu cenderung lebih logis, fokus pada solusi, dan melihat masalah itu secara lebih objektif gitu. Sedangkan kalau perempuan lebih intuitif, emosional, dan memproses masalah itu dengan berbicara tentang perasaan. Gitu. Nah, bagaimana solusinya? Ya, laki-laki harus belajar mendengar. Perempuan harus belajar memahami bahwa tidak semua hal perlu didiskusikan. Itu dalam cara berpikir. Allah juga memberi kita perbedaan dalam cara mengatasi konflik. Laki-laki itu cenderung menghindari konflik, lebih banyak mendiamkan, menyendiri, gitulah. Kalau ada konflik, menyepi dulu gitu. Tapi perempuan itu lebih suka berbicara, mengungkapkan perasaan. Pokoknya nenek masalah nang diselesaikan nang wis gitu. Nah, terus solusinya bagaimana? Ya laki-laki harus belajar untuk lebih terbuka dalam diskusi. Sedangkan perempuan atau istri perlu memberi ruang kepada pasangannya untuk sendiri dulu. Nggak apa-apa kok. Menyendiri itu bukan berarti kita sedang dicuekin. Tetapi dia memang butuh untuk itu, begitu. Kemudian dalam kebutuhan kasih sayang juga beda, banyak sekali pokoknya laki-laki dan perempuan itu berbeda, bukan cuma secara fisik, ketebalan kulitnya aja beda, ya gitu, secara fisiologis gitu ya, secara psikologis juga berbeda, semuanya berbeda laki-laki dan perempuan itu sesuai dengan tujuan penciptaannya masing-masing. Jadi jangan berharap agar pasangan kita itu bersikap sesuai yang kita inginkan, karena nggak mungkin gitu, karena perbedaan itu. Belum lagi nanti perbedaan latar belakang, perbedaan pendidikan, keadaan keluarga, kayak gitu kan, dan macam-macam lain-lainnya. Jadi kita harus menyadari itu ya. Kita harus memahami bahwa itu tadi pernikahan ini ibadah. Kemudian yang kedua, jangan mencari kebahagiaan pada pasangan. Yang ketiga adalah bahwa kita ini berbeda. Dan Allah mempersatukan kita dalam pernikahan itu adalah agar kita bisa belajar untuk toleransi terhadap perbedaan. Dan itu salah satu cara kita untuk berbahagia. Tuh. Baik, kita masuk berikutnya. Belum ya? Keluarga-keluarga dalam Quran ya. Baik. Di dalam Al-Quran, Allah juga memberikan contoh-contoh keluarga dari orang-orang yang terdahulu. Ya. Dan tidak semua atau bahkan lebih banyak contoh di dalam Al-Quran itu keluarga yang tidak baik-baik saja. Ada keluarga Nuh, keluarga Nabi Nuh, dan keluarga Nabi Lut. Dua orang solih yang istrinya sama-sama kafir. Bahkan bukan hanya kafir gitu, tetapi aktif dalam kekafirannya. Istrinya itu sama-sama menentang Nabi Nuh dan Nabi Lut. Kita bisa membayangkan bagaimana keseharian Nabi Nuh itu hidup selama 950 tahun ya. Beratus-ratus tahun hidup dengan istri yang menentang dakwahnya. Tentu, wah rasanya pasti luar biasa ya. Tetapi toh itu tidak mengurangi kebaikan Nuh sama sekali di hadapan Allah. Ya kan? Kemudian ada kisah Asyah istri Fir'aun. Kemudian ada ini kisahnya sudah terkenal ya, nggak usah diulas lagi. Ada kisah juga keluarga Maryam. Keluarga Maryam ini keluarga tanpa pasangan. Artinya apa, teman-teman sekalian, ibu-ibu sekalian, ibu dan bapak sekalian? Bahwa kita itu tidak tergantung, kebahagiaan kita itu tidak tergantung siapa pasangan kita.
tidak tergantung dengan siapa kita menikah, tetapi tergantung dari bagaimana kita memaknai pernikahan itu sendiri. Asia, istri Fir'aun, bahkan menjadi penghulu wanita di surga ya, yang disebut-sebut kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun istrinya Fir'aun loh. Gitu. Orang yang mengaku menjadi Tuhan. Ini kan luar biasa itu. Jadi saya yakin pasangan-pasangan kita tidak ada yang sehebat Fir'aun keburukannya. Maka insya Allah kita lebih mudah untuk menghadapinya. Ya, baik, itu pendahuluan. Masuk berikutnya, Bu Lilis, konsep keluarga Muslim ya. Nah, baik, jadi begini, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, kita itu seringkali mengartikan keluarga itu atau menikah itu sebagai sebuah fase kehidupan yang lumrah gitu aja, yang semua orang menjalani. Sehingga lebih banyak orang yang ngalir saja ketika melakukan pernikahan. Terus nikah ya nikah lah, ngono. Tidak pernah berpikir terus nyapo iki bar nikah, wis keneng, wis pokok nikah, ya wis kerja podo kerja, mamanya wis punya anak, ya wis kayak gitu-gitu, ngalir aja gitu kan. Padahal keluarga itu adalah sebuah entitas kecil dari masyarakat ya, yang harus dikelola dengan baik. Kalau tidak dikelola dengan baik, yo pada akhirnya tidak akan sampai mana-mana, tidak akan membawa kebahagiaan, gitulah. Nah, yang pertama adalah dalam berkeluarga kita butuh visi misi. Ya. Visi itu tujuan, kita mau kemana sih itu visi. Ya. Misi itu bagaimana cara kita mencapai tujuan itu. Jadi apa sih urgensinya visi misi? Kenapa sebuah pernikahan harus mempunyai visi dan misi? Itu karena salah satu penyebab kegagalan pernikahan adalah karena kebanyakan dari kita itu tidak memutuskan tujuan atau tempat yang hendak kita tuju secara jelas. Wis pokok nikah lah, mau disuruh sama Allah nikah ya nikah, gitu aja gitu. Padahal keluarga itu berkeluarga itu ibarat melakukan sebuah perjalanan secara bersama-sama. Maka bila masing-masing orang mempunyai tujuan yang berlainan dalam berkendaraan, maka kendaraan itu tidak akan sampai mana-mana gitu. Maka tugas pertama dalam berkeluarga adalah menyamakan visi dan menyusun misi. Kita mau masuk surga lewat mana gitu. Kan hidup ini mempunyai banyak sekali pilihan kebaikan. Maka kalau tidak dibatasi, kita tidak akan bisa mencapai apapun. Kemudian visi dan misi ini yang jelas ya, sangat kita butuhkan agar keluarga kita memiliki ketahanan yang kuat. Ya. Karena itu tadi, menikah ini bukan cuma sekedar fase alamiah dari perjalanan hidup manusia, gitu loh. Sehingga banyak pernikahan yang pada akhirnya tuh berjalan tanpa arah, kosong, gersang, mudah terombang-ambing, dan jadinya ikatannya juga lebih mudah untuk lepas gitu. Sehingga kalau kita punya visi yang jelas, tujuan yang jelas, itu akan mempengaruhi semangat, aktivitas, konten dialog, pembicaraan di dalam keluarga kita, cita-cita, rujukan motivasi, kayak gitu-gitu. Apa sih obrolan dalam keluarga? Itu tercermin dari visi yang kita tetapkan gitu. Kalau ada keluarga yang visinya Quran umpamanya, terus pokoknya semua keluarga nanti masuk surga lewat jalur Quran ya, gitu umpamanya ya. Maka pembicaraannya pasti pembicaraan Quran di dalam keluarga itu. Ya, gitu. Ada satu kisah ya, kisah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat namanya Sa'id bin Sa'ad bin Haitsamah ya. Ketika perang Badar,
saat ini mempunyai ayah yang sudah agak tua, tetapi menginginkan untuk pergi berperang bersama Rasulullah. Padahal nggak mungkin dua-duanya pergi berperang, harus salah satunya kan gitu. Maka kemudian diundi, ya, diundi. Ternyata yang keluar namanya Sa'ad. Ayahnya ini sebagai ayah kan punya kekuasaan ya. Terus kamu ngalah aja lah gitu. Kamu masih muda, masih panjang lah ini kesempatan hidupmu. Aku saja ya yang pergi perang. Gitu. Kemudian saat menjawab, eh, katanya gini, ayah, sesungguhnya ini tentang surga. Karenanya aku tidak akan menyerahkannya padamu. Jika ini bukan surga, maka aku akan mendahulukanmu, apapun itu. Gitu. Sampai akhirnya saat berangkat, perang Badar dan Syahid. Kemudian Haitsamah, ayahnya, eh, apa terkenang dengan Haitsamah dan tetap menginginkan untuk pergi berjihad, sehingga ketika perang Uhud, ya beberapa saat setelah perang Badar, perang Uhud, itu Haitsamah mengikuti pertempuran di Uhud dan Syahid juga di sana. Kita bisa membayangkan kan, apa obrolan antara Sa'ad dan ayahnya gitu, untuk saling terus menyemangati dalam berjihad. Kegiatan bersama apa yang mereka lakukan? Mungkin mereka melakukan latihan perang-perangan ya, atau lari bersama-sama sejauh 5 kilometer setiap harinya buat latihan begitu. Bagaimana mereka mendesain rumahnya, kira-kira ada tempat latihan apa saja di situ, kan begitu. Karena jelas visinya adalah syahid gitu. Nah, seperti itu. Nah, harusnya keluarga kita juga seperti itu. Kita mau kemana sih gitu. Kita ini mau berkendaraan bersama-sama kemana kayak gitu. Karena dari visi misi yang jelas tadi, kita bisa menyusun rencana program kerja di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita. Gitu. Kalau nggak ada gitu ya, akhirnya yo ikut tren. Trennya lagi apa sekarang? Gitu. Terus yang bagus-bagus supaya sholawatan ya, pergi sholawatan semua. Oh ini ganti nih, trennya ganti apa? Ganti lagi. Begitu jadinya. Ya akhirnya itu tadi yang saya bilang. Kita tidak akan sampai ke mana-mana. Kalau kita sudah bikin, ada keluarga yang punya apa ya, fokus terhadap penghijauan. Itu mamanya ya. Ada itu keluarga, saya lupa pernah pernah lihat di sosmed ya. Itu yang mereka nanam pohon berdua saja, suami istri, selama berpuluh-puluh tahun. Ya. Sehingga akhirnya bisa membuat bukit yang gundul menjadi hijau kembali. Namanya visi itu. Akhirnya ada hasilnya. Begitu. Ya, baik. Itu ya, bahwa dalam keluarga kita harus punya visi dan misi. Harus punya tempat tujuan yang jelas, jangan sampai nggak jelas. Baik, lanjut, Bu Lilis. Sekarang kita bicarakan tentang peran suami. Ya. Apa peran suami di dalam keluarga kita? Dalam manajemen, dalam pengaturan keluarga kita. Yang pertama, sebagaimana yang kita ketahui bersama, kita maklumi bahwa suami itu adalah pemimpin dalam keluarga. Maka ibarat nahkoda yang membawa kapalnya berjalan menuju tujuan, ya kan? Kalau ditinggal tidur, ya tidak akan sampai mana-mana. Gitu. Maka suami adalah orang yang harus memikirkan dan mengerjakan hal-hal yang sangat penting dalam keluarga. Mengatur strategi, kemudian memastikan apakah rencana berjalan lancar atau tidak, mencari jalan keluar kalau ada kendala, mengevaluasi setiap pencapaian, kayak gitu-gitu, mengapresiasi kalau ada hal-hal baik yang keberhasilan, gitulah. Jadi kalau ada istilah umum madrasatun, bahwa ibu itu sekolah, nah suami atau bapak itu adalah kepala sekolahnya yang menentukan kurikulum, menyiapkan sarpras pembelajaran, gitu kan, mensupervisi guru, jangan sampai loss control itu. Harusnya setiap hari antara ibu dan
ayah itu ada pembicaraan progres harian anak-anak umpamanya, seperti itu. Itu ya, memimpin. Kemudian yang kedua adalah memberikan nafkah dan perlindungan. Ini juga bagian dari kepemimpinan ya. Tetapi memang secara eksplisit disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Nafkah dan perlindungan itu masalah perasaan bertanggung jawab. Karena bagaimanapun ada yang namanya pembagian rizki. Walaupun suami bertanggung jawab secara nafkah, tetapi ada batasan takdir yang harus kita pahami bersama. Gitu. Tidak semua orang yang bekerja keras akan menghasilkan banyak hal, kan gitu toh. Maka nafkah itu lebih ke rasa bertanggung jawab. Memastikan apakah keluarganya hari ini ada makanan yang bisa dimakan. Apakah ada rumah untuk berlindung. Apakah pakaiannya cukup. Apakah kondisinya aman. Seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menjadi teladan dalam akhlak dan ibadah. Karena setiap yang dari hati akan sampai ke hati. Maka pemimpin berkewajiban melembutkan hati istri dan anak-anaknya agar mudah dijaga dari neraka. Kan salah satu tugas terbesar suami itu disebutkan di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, salah satu cara terbaik itu adalah dengan memberikan teladan. Memastikan bisa memimpin diri sendiri. Maka baru orang lain nanti akan mudah untuk dipimpin, mudah untuk digerakkan, diarahkan, diberikan motivasi, dan diberikan inspirasi. Begitu. Nah, itu tugas atau peran suami di dalam keluarga. Kemudian selanjutnya adalah peran istri di dalam keluarga. Apa sih peran istri di dalam keluarga? Ternyata cuma dua, ibu-ibu. Yang pertama adalah pendamping dan penyejuk hati suami. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, di dalam Islam, laki-laki dan perempuan itu mempunyai perannya masing-masing. Istri itu tempat pulang, penentram, penyejuk hati, gitulah. Dari anggota keluarga yang lain ya. Abu Hurairah radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah, perempuan seperti apa yang paling baik? Kemudian Rasulullah menjawab, yang paling menyenangkan jika dilihat suami, mentaati suami jika suami memerintahkan sesuatu, dan tidak menyelisihi suami dalam diri dan hartanya dengan apa yang dibenci oleh suaminya. Hadis riwayat An-Nasai. Jadi istri itu harus dalam keadaan yang enak dilihat ketika suaminya melihat, kemudian taat, menjaga, tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh suami dalam diri dan hartanya. Dulu membaca hadis ini itu membuat saya merasa seperti menjadi anggota masyarakat nomor 2 gitu. Seperti kita tuh ada sebagai pelayan gitu ya. Sampai saya menyadari bahwa standar berpikir saya itu salah ya. Saya lupa bahwa prestasi kita itu tidak dinilai dari prestasi kita itu dinilai sesuai dengan tujuan penciptaan kita masing-masing gitu. Dan bukan membandingkan dengan yang mempunyai tugas berbeda gitu. Kan istri itu punya tugasnya masing-masing. Kenapa diciptakan sama Allah itu ada tugasnya. Suami juga ada tugasnya. Maka kita nggak bisa membandingkan peran suami dan peran istri untuk menentukan yang lebih mulia siapa. Nggak bisa. Karena pada akhirnya mulia atau tidak, berprestasi atau tidak, berhasil atau tidak, itu tergantung. Nah, istri memerankan sebagai istri dengan baik, ya wes dia sukses di situ gitu.
Jadi itulah mengapa Allah kasih kita itu para perempuan latihan pengorbanan yang luar biasa itu, agar bisa menjadi penentram bagi pasangan dan anak-anaknya. Karena untuk menjadi penentram itu perlu pengorbanan. Maka kita dikasih sakit saat haid, ya kan? Awal-awal haid, kemudian kita ada proses hamil yang wahnan ala wahnin, ya, berat bertambah berat gitu. Ada melahirkan yang luar biasa, yang apa, antara hidup dan mati gitulah. Kemudian menyusui dan seterusnya dan seterusnya. Itu hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh para laki-laki, tetapi Allah mentakdirkan kita, menugasi kita untuk melakukan hal-hal itu. Itu yang tugas pertama ya. Tugas pertama itu menjadi penentram. Kemudian tugas kedua adalah sebagai pengatur rumah tangga dan pendidikan anak. Ada di salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, setiap kalian adalah pemimpin. Seorang istri adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya dan terhadap anak-anaknya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya. Kulukum ra'in. Nah, maka tugas istri adalah memastikan suasana rumah terkondisi dengan baik. Apakah rumahnya sudah bersih apa belum, sehingga sehat untuk ditempati gitu. Jangan sampai rumahnya ting selawir, ya kan? Apalagi kalau menjadi sarang tikus gitu, wah, malah ndak karu-karuan. Kemudian makanannya apa sudah siap? Jadwal harian untuk keluarga apakah sudah ada, untuk anak-anak? Pembagian tugas untuk anak-anak apa sudah ada, itu jadi tanggung jawabnya istri. Nah, gitu ya. Yang berikutnya adalah manajemen dalam pendidikan anak. Ya. Nah, dalam pendidikan anak ini ada dua hal setidak-tidaknya yang harus kita pahami bersama, Bapak Ibu. Yang pertama adalah memahami hubungan anak dan orang tua. Yang paling berpengaruh dalam pendidikan anak itu adalah bagaimana bentuk hubungan atau bagaimana hubungan antara anak dan orang tua. Ada orang tua yang otoriter, karena orang tua merasa lebih paham hidup, ya. Maka orang tua merasa berhak menentukan yang terbaik untuk anak-anaknya, gitu. Menurut orang tuanya. Ini menurut saya sih model hubungan yang tidak fair ya. Karena pada akhirnya walaupun keputusan itu di tangan orang tua, tetapi pada akhirnya yang menjalani adalah anak-anak. Dan yang bertanggung jawab terhadap akibat dari keputusan itu juga anak-anak. Maka tujuan pendidikan anak adalah membersamai dan memastikan mereka siap untuk hidup mandiri tanpa orang tua. Siap ditinggal, gitulah. Sesuai dengan perkembangan usianya masing-masing. Ya, baik secara spiritualitas, mental, pemikiran maupun fisiknya. Dulu saya sempat heran, kenapa ya? Karena dulu saya di TK ya, dan kita di TK itu anak-anak sudah diajari sholat kan, mulai nol kecil sudah diajari, mulai playgroup malah sudah diajari gerakan-gerakan dan sebagainya. Kenapa di hadisnya itu umur 7 tahun anak baru diperintahkan untuk sholat? 7 tahun itu kan berarti sudah SD kelas 1 ya. Kadang-kadang sudah kelas 2. Dan baru umur 10 tahun kalau tidak sholat dipukul. Itu pun dengan pukulan yang tidak menyakitkan, ya kan? Karena di awal hidupnya, ya, anak-anak harusnya lebih diajak ngobrol tentang dasar-dasar keimanan, tentang adanya Allah, tentang adanya malaikat, ya, rukun iman yang 6 itu. Kemudian tentang mencintai Allah, betapa Allah mencintai kita, mencintai Rasulullah, mencintai agama ini, begitulah.
Hal-hal seperti itu harusnya sebelum ada pembebanan ibadah secara fisik ya. Dulu saya berpikiran bahwa namanya ibadah itu ya, ibadah fisik itu. Padahal ternyata banyak sekali hal-hal yang perlu didiskusikan, yang perlu difahami oleh anak-anak, sehingga anak-anak bisa merasakan kebahagiaan dalam kebaikan. Sehingga kalau ibadah itu ya seneng-seneng aja, karena dasarnya sudah dapat. Gitu. Seperti itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, menjadi orang tua yang mudah ridho. Jadi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua, sedang murkanya berada pada murka keduanya. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al Hakim. Ya. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bagaimana bisa menjadi orang tua yang mudah ridho. Dan ini bukan hal yang mudah, karena anak bagi orang tua itu ujian. Gak mungkin anak itu terus kayak robot, nek diperintah apa, sing ditandangi apa gitu. Gak mungkin. Pasti ada konflik antara orang tua dan anak. Tetapi keridhaan orang tua itu akan menjadi jalan keselamatan bagi anaknya. Maka orang tua itu harus mempunyai dada yang luas, harus mempunyai kesabaran yang luar biasa untuk membersamai anak-anaknya. Karena tanpa keridhaan orang tua, anak nggak akan selamat gitu loh. Jadi kita harus ngalahin untuk menahan diri gitu-gitu ya. Ada salah satu kisah nyata ya, seorang ibu usianya 94 tahun. Ditanya kiatnya kok bisa sih ini tetap sehat, tetap nggak pikun gitu di usia tua. Beliau tuh menyampaikan bahwa kalau kesel sama orang, dia tuh nggak bisa lama-lama. Terus kalau kesel sama anaknya, dia bilang gini sama Allah, ya Allah, aku ridho air susuku diminum sama anak ini. Maka ridholah terhadapnya. Ini luar biasa sekali ya. Jadi kita perlu belajar begitu. Ya Allah, aku ridho terhadap anakku, maka ridholah terhadapnya. Maka insya Allah seperti apapun anak kita sekarang, maka prosesnya pasti akan menuju kepada kebaikan. Seperti itu. Dari Muawiyah bin Jahimah As-Sulami, ya, beliau menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ingin berperang bersamamu. Bagaimana menurut pendapatmu? Kemudian Rasulullah bertanya, kamu punya ibu enggak? Iya, punya. Maka jawab Rasulullah, rawatlah dia, sesungguhnya surga berada pada dua kakinya. Hadis riwayat Ahmad. Ya. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa menjadi seorang ibu itu berarti menjadi surga bagi anak-anaknya. Ya memang di hadis ini yang dimaksud adalah surga di akhirat. Tetapi kita bisa menarik kesimpulan bahwa menarik pelajaran bahwa surga itu harusnya juga mereka dapatkan ketika mereka berada di dunia. Surga itu ketenangan, keindahan, ya kan? Membuat betah. Nah, harusnya seperti itu pandangan anak-anak terhadap orang tuanya. Jadi ayo menjadi orang tua yang mudah ridho, ya, mudah ridho terhadap anak-anaknya dan memberi cara anak untuk lebih baik kita. Bukan menentukan aja karena suatu saat mereka akan kita tinggal. Gitu. Baik, selanjutnya. Ini waktunya habis ya sebenarnya, tinggal sedikit ya. Selanjutnya adalah tentang manajemen keuangan dalam keluarga ya. Prinsipnya dalam manajemen keuangan ini adalah halal cukup berkah. Gitu. Tentang halal tentu sudah jelas ya bahwa apa yang kita makan, apa yang kita pakai itu akan mempengaruhi spiritualitas kita. Akan mempengaruhi doa kita diterima apa tidak. Itu juga salah satunya oleh apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Halal haramnya. Gitu. Terus kemudian yang kedua adalah cukup ya. Standar cukup ini sangat objektif ya. Sangat subjektif ya.
Standar cukup ini sangat subjektif. Masing-masing orang mempunyai standarnya sendiri-sendiri. Nah, kita sebagai istri juga gitu. Suami kita juga macam-macam kan penghasilannya. Nafkah yang diberikan juga macam-macam kan. Nah, bagi para istri agar lebih mudah menerima bila mendapatkan nafkah yang bila merasa bahwa nafkah yang diberikan oleh suaminya itu tidak mencukupi, maka ingatlah bahwa pemberi rizki kita itu Allah, bukan suami. Jadi bersandarlah hanya kepada Allah saja. Untuk suami sudah doakan aja lah. Semoga usahanya lancar kayak gitu-gitu. Tapi tidak usah dituntut. Kenapa? Ya karena itu hanya akan mengecewakan kita sendiri. Sudah bersandar sama Allah aja. Tidak peduli suami kita bekerja atau tidak. Mungkin suami sakit, lama, tidak bisa bekerja, ya kan? Bisa jadi seperti itu kan? Penghasilannya banyak atau sedikit, rezeki kita dan anak-anak itu tidak pernah terkurangi sedikit pun, Ibu. Maka dengan begitu kita menjadi lebih mudah bersyukur, gitu loh. Kalau salah satu kiat agar kita bisa berlapang dada itu adalah jangan mencemaskan masa depan. Masa depan itu belum terjadi, jadi nggak usah difikirkan. Kebutuhan untuk memasukkan anak sekolah anak 6 bulan lagi sekarang belum ada, nggak usah dipikirkan, gitu kan? Karena itu hanya akan memberati kepala kita. Kalau kita mudah bersyukur, kata Allah, la in syakartum la dan nakum, bala in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmatku kepada kalian. Dan bila kalian kufur, maka sesungguhnya adabku sangat pedih. Jadi ya sudah, diterima aja. Kemudian diterima kasihin karena sudah diupayakan, ya kan? Tetapi jangan lupa bahwa rezeki kita itu hanya di tangan Allah, bukan di tangan suami. Itu. Baik, berikutnya ya. Resolusi konflik dalam keluarga. Dalam sebuah keluarga pasti ada konfliknya. Tidak mungkin nggak ada konflik, ya. Bu Lilis lanjut. Karena tadi itu kita berasal dari latar belakang berbeda. Kita secara penciptaan juga berbeda antara laki dan perempuan, gitu kan. Maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama bermusyawarah dalam keluarga. Musyawarah itu harus menjadi sesuatu yang menjadi budaya gitulah dalam keluarga kita, ya. Barang siapa bermusyawarah, dia tidak akan menyesal. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tobroni. Bahkan dalam urusan menyusui, Allah tuh menyuruh bermusyawarah loh. Ada di surat Al-Baqarah ayat 233. Kemudian jika keduanya ingin menyapih dengan keridhaan dan musyawarah di antara mereka, maka tidak ada dosa atas keduanya. Jadi mau nyapih anak itu aja juga perlu musyawarah, apalagi yang lain-lain, ya. Apalagi ketika ada konflik di antara kita, maka lebih perlu musyawarah. Dalam pembagian tugas di rumah perlu musyawarah, pengelolaan keuangan, pemilihan sekolah, gitu kan, rencana liburan, rencana Ramadan mau ngapain aja. Ini sebentar lagi kita Ramadan nih. Apa target keluarga ketika Ramadan? Apa target masing-masing anggota keluarga ketika Ramadan, gitu kan? Keputusan besar seperti pindah rumah, pernikahan dan sebagainya itu lebih membutuhkan musyawarah di antara kita. Jangan sampai nggak ada pembicaraan tetapi ada action. Wah, buyar nanti, ya. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua adalah sabar dan memaafkan. Sama orang lain saja, kita itu diperintahkan untuk sabar dan memaafkan, apalagi dengan pasangan dan anak-anak. Untuk musyawarah perlu sabar dan memaafkan. Nek gak sabar dan memaafkan, musyawarah buntu nanti, ya kan? Jadi orang-orang yang se
serumah dengan kita itu jauh lebih berhak mendapatkan kebaikan kita. Ibunda Aisyah radhiyallahu an mengatakan, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku orang yang paling baik terhadap keluargaku. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, ya gitu. Jadi ya sudahlah, sabarlah gitu, memaafkanlah gitu. Dan yang terakhir adalah kebersamaan di akhirat. Jadi ketika ada konflik, jangan lupa musyawarah. Dalam musyawarah, jangan lupa sabar dan memaafkan. Dalam sabar dan memaafkan, untuk lebih mudah, ingatlah bahwa Allah nanti akan satu-satunya jalan antara manusia, ya, bukan satu-satunya lah, yang bisa saling memberikan syafaat ya di dalam kehidupan kita di akhirat nanti atau saat perhitungan, itu adalah hubungan keluarga. Hubungan sahabat juga bisa ya, tetapi hubungan keluarga itu menjadi salah satunya. Di surat Ar-Ra'd Allah menyampaikan yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang solih dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Ayat ini menjadi dasar bahwa dalam hubungan keluarga ada kesempatan untuk saling memberikan syafaat satu sama yang lainnya. Jadi karena konflik di antara kita itu keniscayaan ya, kan kita cuma manusia ya. Jadi lebih tenang gitu ya. Karena bisa jadi kita benar, tapi belum tentu orang lain salah. Bisa jadi kita tidak salah, tapi belum tentu orang lain juga tidak benar, iya kan? Jadi sabarlah dengan prosesnya dan mudahlah memaafkan kesalahan orang lain. Untuk harapan mendapatkan syafaat dari keluarga kelak, apa salahnya kalau sekarang kita habis-habisan berbuat baik untuk mereka. Gitu mungkin waktunya habis ya 1 jam ya. Ada satu doa luar biasa yang menurut saya ini pas sekali kalau kita panjatkan kepada Allah untuk dalam hal kita berkeluarga ini. Yaitu, ya Allah, beri aku kekuatan untuk mengubah apa yang bisa diubah. Beri aku kesabaran untuk sesuatu yang tidak bisa diubah. Dan beri aku kebijaksanaan untuk membedakan dua hal ini. Gitu. Walau a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semuanya untuk menjadi pasangan-pasangan yang lebih berbahagia dari waktu ke waktu. Karena ketika kita bahagia di dunia, besar harapan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Walau a'lam bisawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, materi yang disampaikan sangat luar biasa ya, sehingga kita bisa mengingat kembali perjalanan keluarga kita, apakah sudah sesuai dengan ilmu yang baru kita dapatkan atau belum. Jadi kalau belum langsung kita luruskan, sedangkan kalau sudah alhamdulillah kita pegang teguh hal tersebut. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab, monggo bagi peserta yang ingin bertanya bisa langsung bertanya di ruang ini atau lewat obrolan. Monggo dipersilahkan. Monggo kepada Bunda Sulis. Langsung atau lewat obrolan, monggo.
Monggo, Bunda Sulis, Endah Sulis. Ini sudah ditulis, Ustaz Emi. Oh, nggih. Izin bertanya, Ustazah, saya dan suami itu seperti tidak sekutu, Bun. Jadi kurang kompak dalam mendidik anak. Nah, bagaimana pada Ustazah Nuri? Kami persilakan untuk menjawabnya dulu. Baik, sekufu ya, tadi diralat sekufu. Sekutu. Nggih, mungkin salah ketik. Iya, baik Ibu Endah Sulis. Jadi begini, sebelum menikah, kan kita itu memang salah satu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW itu mencari yang sekufu, ya kan? Tetapi kalau itu sudah terlanjur menjadi pasangan, sudah menjadi suami istri, ya kan? Pada akhirnya yaitu takdir yang harus kita terima bahwa pasangan kita itu pasangan terbaik yang diberikan oleh Allah untuk kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau pada akhirnya tidak sekufu itu membuat kita jadi banyak konflik di dalam keluarga, gitu kan? Jadi gini Bu, di dalam hidup kita ini ada yang namanya benar salah, ya. Ada yang namanya pilihan-pilihan aja. Jadi antara gini mamanya, pakai baju kuning apa pakai baju merah itu pilihan. Pakai baju apapun nggak masalah, yang penting pakai baju. Yang penting nutup aurat gitu kan. Itu yang pilihan. Kalau dalam hal-hal yang begitu, maka kita sebagai istri harus tunduk aja, nggak apa-apa. Gitu. Tetapi kalau dalam hal benar salah, ya, nyari sekolah itu menurut saya juga pilihan. Ya. Tapi kalau nyari sekolahnya gini mamanya ya, kemarin saya diceritani sama temen, ada ibu-ibu yang suaminya itu kelihatannya agamanya bagus, tapi dia berkeinginan menyekolahkan anaknya ke sekolah non-muslim dengan berbagai pertimbangan, gitu. Nah, kalau menurut saya itu sudah bukan pilihan lagi ya, kalau itu benar salah kalau menurut saya. Jadi harus didiskusikan dengan diskusi yang panjang. Atau setidaknya kalau tidak ada jalan keluar ya harus minta bantuan orang lain untuk menjelaskan dan sebagainya. Jadi maksud saya begini, kalau konflik itu disebabkan oleh hal-hal yang hanya pilihan saja, ya sudah nurut aja Bu. Kayak umpamanya kalau masalah pendidikan anak itu, anaknya ngajinya kapan ya, atau ngajinya di TPA mana ya sudah, nggak usah diinikan lah gitu ya, nggak usah diberat-beratkan gitu. Tapi kalau tentang benar salah ya harus ada upaya ya, harus ada upaya lebih. Gitu insya Allah. Bu Emi hilang. Oke, sepertinya tadi masih ada tamu ya, Ustazah Emi. Dan tadi Baik, masih ada beberapa pertanyaan lagi. iya. Ini Ini dari tulisnya Bu Endah ini ya, nyambung ya Bu Lilis ya. kenapa? Nyambung Iya, pertanyaannya Bu Endah. oke. Bu Endah pertanyaan nyambung, suami patriarki Bun. Ya. Patriarki itu berarti maksud saya begini, apa masalahnya kalau patriarki? Nggak ada benturan secara langsung dengan agama, dengan aturan Allah ya nggak apa-apa, diturutin aja. Kan memang dalam Islam juga begitu gitu menurut saya sih.
Oh, nggak mau ngurus anak, cuma fokus ke nafkah. Oh, baik. Jadi karena kita memang lahir di Indonesia ya Bun, lahir di Indonesia yang memang secara budaya kayaknya pendidikan anak itu diserahkan kepada ibu semuanya gitu kan. Tadi saya sampaikan di awal ya, di disclaimer yang awal bahwa eh, karena pernikahan itu ibadah, ya, maka yang namanya menikah itu bukan sekedar hubungan kita sama suami, tetapi lebih ke hubungan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu kan? Nah, maka kita harus fokus kepada kewajiban kita masing-masing. Kewajiban kita sebagai istri apa ya? Udah fokus ke situ aja. Mau suami memberikan haknya, mau suami menahan hak kita, ya itu urusan dia sama Allah gitu. Sedangkan kita fokus dengan kebaikan yang harus kita lakukan di dalam keluarga kita. Dan itu akan membawa keberkahan dalam hidup kita gitu. Insya Allah. Seperti itu pun. Termasuk nggak mau ngurus anak, nggak apa-apa dia nggak mau ngurus anak kita, urus anak kita sendiri gitu kan. Tetapi kalau itu kita lakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah, insya Allah pasti berkah, Bu. Nggak mungkin nggak berkah. Jadi itu. Tadi sudah saya sampaikan, jangan berharap kepada pasangan. Jangan menitipkan kebahagiaan pada pasangan, nanti kita kecewa. Tugas kita kalau memang kita melihat pasangan kita salah, ya memberi masukan, memberi nasihat. Tetapi kita tidak punya hak untuk memberikan, kita tidak punya kewajiban untuk mengubah suami kita. Untuk memberikan hidayah kita tidak mungkin bisa. Jadi ya sudah diterima aja. Harus sabar, harus banyak memaafkan. Itu sih. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dimudahkan Bu Indah. Baik, Bu Lilis. Oke. Jadi untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Ummu Farah. Assalamualaikum, bagaimana cara memperbaiki pola keluarga yang terlanjur kurang tepat? Terlanjur kurang Kurang tepat. kurang tepat. Nggih, kurang tepat. Pripun iki? Baik. Baik. Saya pikir juga banyak keluarga di sekitar kita itu tidak mengelola keluarganya sebagaimana yang seharusnya, ya kan? Maka apa yang kita harus lakukan yang pertama kali kalau keluarga kita termasuk keluarga yang ini, gitu. Yang pertama tentu meluruskan niat kembali, Bu. Meluruskan niat kembali, kita nikah untuk apa? Kemudian yang kedua adalah memohon kepada Allah, ya, berdoa terus-menerus agar Allah memberikan jalan kebaikan untuk kita dan keluarga kita. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan di doa tadi ya, saya itu dapat doanya itu dari medsos itu, dari Profesor Fakhrudin Faiz itu. Beliau menyampaikan itu. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepadaku untuk sesuatu yang bisa diubah. Berikanlah kesabaran kepadaku untuk sesuatu yang tidak bisa diubah, dan berikan kebijaksanaan padaku untuk mengenali keduanya. Itu doa yang bagus sekali ya, agar kita bisa jelas mau kemana. Itu yang pertama dulu itu. Kemudian yang kedua, kalau sama suami mungkin kita mau ngajak suami ayo kita bikin visi misi gitu, tintai ya Bu ya. Saya pikir langkah yang konkretnya adalah bisa kita lakukan dengan anak-anak dulu sih. Dengan anak-anak dulu, anak-anak diajak untuk, mungkin ini mau Ramadan, diajak, ayo kita bikin rencana Ramadan yuk. Ramadan mau dibikin apa aja ya, mau punya target apa Ramadan ini, umpamanya cara keluarga targetnya apa, kayak gitu sedikit demi sedikit. Insya Allah akan terbentuk, Bu. Saya dulu begitu di keluarga saya ya. Saya sudah 29 tahun. Saya awal-awal juga begitu, saya kebingungan sendiri ini mau bagaimana ya, karena bagaimanapun kan ya kita cara berkeluarga turun menurun tuh ya begitu gitu kan, nggak ada pola yang jelas gitu kan. Dulu juga begitu, tapi sedikit demi sedikit
mulai dari anak-anak, mulai dari ini, alhamdulillah lama-lama semuanya akhirnya bisa. Jadi kita punya agenda rapat keluarga gitu. Dulu tuh saya ngedek kalau mau ngundang ya. Nanti ngumpul ya di kamar Umi ya habis maghrib gitu dulu ngedek. Tapi sekarang sudah menjadi sesuatu yang biasa gitu. Suami juga kasih tauci juga sudah biasa kayak gitu. Jadi kayak gitu sih. Tapi lama, butuh waktu yang sangat lama sekali. Semoga dimudahkan Ibu. Terima kasih. Monggo Bu Lilis. Itu tadi masih lanjut Bu dari Umu Oh, Farah masih tadi. lanjut. Mungkin karena terlanjur kurang tepat tadi ya. Terus akhirnya bagaimana caranya mengarahkan anak remaja yang terlalu senang memakai gadget. Jadi ke gadget ya. Iya, jadi akhirnya lanjut ke gadget tadi. Baik, bagaimana mengarahkan anak yang sudah terlanjur ke gadget? Jadi begini, mohon maaf. Saat ini ya susah ya untuk memisahkan kehidupan manusia, kehidupan kita ini dengan gadget. Kayaknya nggak mungkin gitu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah membatasi. Maka anak-anak usia remaja itu kan mulai ada dia membatasi hubungan dengan orang tua ya biasanya. Mereka lebih merasa sudah bisa sendiri dan sebagainya kayak gitu loh. Kayak kalau ibunya ikut-ikut itu kayak yang tidak suka begitu ya. Tetapi tidak semua anak remaja begitu juga sih. Tergantung, tidak semuanya begitu. Kalau kita sudah terbiasa ngobrol dengan mereka, biasanya mereka juga lebih terbuka sama kita. Saya nggak tahu ini bagaimana kondisi hubungan antara penjenengan sama putranya. Maka kalau ada salah satu anak saya itu yang agak sulit untuk didekatin, Bu. Maka saya hanya bisa ngobrol tuh susah karena kalau saya ajak ngobrol biasanya juga tidak begitu ini responnya tidak begitu panjang ya, udah pendek-pendek begitu. Maka saya ambil sisi-sisi yang saya bisa deket-deket sama dia. Kayak saya bikin ritual dalam tanda kutip ya. Saya ambil waktu, saya kalau ketemu, dalam sehari saya harus peluk dia, harus kayak gitu ada kontak fisik kayak gitulah, ada kontak fisik setidak-tidaknya. Ini anak saya SMA ya, laki-laki SMA. Karena kalau diajak ngobrol agak susah. Tapi ya tetap saya ini kan, tetap saya deketin, tetap saya ini kan walaupun dicuekin, ya nggak apa-apa. Saya tetap apa ngerapek-ngerapek gitu ya. Tetapi saya lebih ke itu tadi, pendekatan secara kontak fisik ya. Dulu agak susah, sekarang alhamdulillah lama-lama juga agak mudah. Insya Allah dengan begitu ya, nanti lama-lama akan lebih dimudahkan. Kalau bisa dicarikan kegiatan di luar yang menguras fisik, dia juga akan lebih bagus. Kayak mamanya ekstrakurikuler yang lebih ke fisik, kayak gitu. Ke olahraga, bela diri, dan sebagainya, yang kayak gitu-gitu. Tergantung apa kegiatan yang dia sukai. Lalu alam, mohon maaf. Oke. Masih ada dua lagi sepertinya Bu Nuri. Ini yang Oh ya, selanjutnya dari Bunda Faidah Khalid. Apa arti dalam suatu pernikahan orang baik mendapat orang baik? Bagaimana kaitannya dengan menikah adalah separuh dari agama? baik. Di dalam surat An-Nisa ya Allah menyampaikan bahwa eh, itu sebenarnya bukan sebuah kepastian bahwa orang baik pasti dapat orang baik ya. Tetapi Allah tuh kayak seperti mewajibkan kita atau menyuruh kita untuk hati-hati ya. Bukan ya sama apapun Oh, Bu Nuri putus-putus.
pasangan kita mempunyai Allah keberpahala. Ketika kita kemudian apa hubungannya sama bahwa menikah seperti di tafsir Al-Qur'an, nafsiran dari hadis ini adalah karena dengan menikah seseorang akan terhindar dari perzinahan. Jadi ya seperti itu. Kan pada akhirnya dalam pernikahan itu dalam tanda kutip ya, satu-satunya hal yang bisa dilakukan tanpa masalah ketika memang tidak ada masalah secara fisik ya atau psikologis lah. Itu ya hubungan suami istri itu kan. Dan itu yang akan menjaga kita dari perzinahan atau keinginan untuk mendapatkan kecenderungan kita itu secara haram gitu. Karena kita sudah dapat yang halalnya gitu sih. Dan itu menurut saya nggak ada hubungannya sama perasaan pada akhirnya. Karena itu memang dorongan naluri ya, dorongan naluri ini apa? Secara fitrah memang kita butuh itu. Seperti itu sih. Walau alam bisawab. Semoga bisa dimudahkan untuk dipahami. Oke. Lanjut untuk pertanyaan terakhir. Ini dari Bunda Nani. Adakah metode yang lebih efektif selain sabar dan berserah diri pada Allah dalam menghadapi problem rumah tangga, khususnya dalam segi ekonomi? Apa? Ya kerja. Bagaimana? Tadi itu saya mendengarkan ceramahnya Ustadz Firanda kalau nggak salah ya. Dia menyampaikan bahwa ketika istri merasa bahwa nafkah dari suami tidak cukup, ya, maka istri boleh mengajukan izin kerja kepada suami. Karena memang haknya suami itu mendapati istrinya di dalam rumah. Maka ketika suami dengan sukarela mengizinkan istrinya untuk bekerja, maka itu dibolehkan. Bahkan suami boleh mengajukan syarat gitu. Tadi yang disampaikan oleh Ustadz Firande, umumnya syaratnya nanti gajinya ini ya dibagi dua ya gitu. Itu malah boleh itu katanya. Kalau memang dia dijadikan sebuah perjanjian. Jadi karena suami sudah merelakan, maka kemudian ada kompensasinya itu juga boleh. Gitu. Seperti itu, Bu. Tapi yang menurut saya paling efektif itu memang sabar dan tawakal sama Allah. Keyakinan yang mendalam bahwa Allah itu tidak akan apa lalai terhadap kita, tidak akan menelantarkan kita. Itu akan memberi kekuatan yang luar biasa kepada kita untuk baik-baik saja dalam hidup ini gitulah. Dan pasti begitu, enggak mungkin enggak. Hal-hal yang kita rasa kurang di masa lalu ya. Kemarin momennya, waktu anak bayar SPP bingung ini. Toh sekarang sudah lewat. Sekarang sudah berganti dengan masalah yang lain kan. Hal-hal yang kemarin kita rasa kurang itu ternyata ada saja jalan keluarnya. Dan memang begitu, memang hidup ini itu begitu. Seperti itu. Tetapi kalau kita ini ya lebih lebih apa fokus dengan mencari jalan keluar sendiri tanpa terlebih dulu menyerahkannya sama Allah, maka kita akan merasa berat, kita nggak akan sanggup. Kita juga akan merasa kurang terus gitu, karena memang kita fokus di situ ya. Kata Rasulullah itu barang siapa yang fokus terhadap dunia, maka Allah akan membuat ribet lah gitu hidupnya itu. Tidak apa ada masalah terus yang tidak selesai-selesai dan sebagainya. Dan senjata terbaik kita itu ya memang itu keimanan dan tawakal kepada Allah itu senjata terbaik insya Allah. Semoga dimudahkan Bu Nani. Oke, seperti itu bunda-bunda. Pripun, masih ada yang mau ditanyakan lagi? Dan kebetulan ini juga sudah waktu menunjukkan
16:59 menit ya, sudah hampir 1,5 jam. Oke. Kalau tidak ada, berarti ini. Nah, ini ada Bu Emi. Monggo Bu Emi bisa dilanjut dulu untuk penutupan. Mungkin nanti Oke, sebelumnya kita anu dulu nggih. Bisa foto bersama dulu sebentar. oke. Oke, Masya Allah materinya sangat bergizi, nggih. Bisa menjadi bekal kita semua dalam menjalani rumah tangga yang merupakan ibadah terpanjang dalam hidup kita. Untuk pekan, pekan ya, untuk bulan depan kita ada perubahan waktu, nggih, Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini, karena untuk kita sekolah ibu dilaksanakan setiap bulan sekali, ngeten nggih. Jadi setiap pekan kedua, mohon diluangkan waktunya bagi panjenengan semua yang sudah masuk grup untuk meluangkan waktunya di pekan kedua setiap hari Sabtu. Untuk bulan Maret, insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 15 Maret, jam 13 sampai 14.30 dengan pemateri Ustazah Lili Puji Rahayu dengan tema membangun keluarga Qurani. Nah, semoga panjenengan semua yang sudah hadir semakin antusias untuk ikut sekolah orang tua ini. 5, nggih. Untuk pertemuan kita akhiri. Semoga apa yang kita semua dapatkan hari ini menjadi bekal dalam kehidupan berkeluarga kita ke depannya. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan mohon maaf juga karena ada tamu tadi sehingga saya sempat off-kan sebentar, nggih, karena tamunya dari jauh gitu, nggih. Jadi nggak mungkin kalau nggak ditemui gitu. Nggih, mohon maaf. Untuk menutup pertemuan kita, marilah bersama-sama kita membaca hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam. foto-foto. Wabarakatuh, wabarakatuh, wabarakatuh. Monggo on cam dulu On cam semuanya. semua. Nanti ada 2 kali sesi untuk foto. Monggo silahkan di on cam kan dulu. Oke, oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi sebentar. 1, 2, 3. Sebentar, maaf. Sekali lagi nggih. 1, 2, 3. Sudah? Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa bulan depan. Dadah. Ustazah. Makasih semuanya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Rumah ada tamunya ke Seragen pisan on dia kok nyang rene